Oh bukan. Kita ada pedang kayu. Ini abstrak. Baik Bapak Ibu, kita sekarang ada di ruang lukisan Sultan Agung. Jadi ini adalah salah satu lukisan terbesar yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Lukisan ini dilukis oleh Bapak Sujoyono. Ini adalah lukisan dari Indonesia, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ke Museum Keramik yang di sebelah kanan itu ada patung dada dari Pak Sujoyono ini. Beliau membuat sketsnya dulu, ada sketsnya sebelum lukisan jadi skets dulu yang beliau buat. Dan lukisan ini terbagi atas 3 bagian. Yang sebelah kanan saya ini adalah Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram, ya. Ini diceritakan sedang berembuk dengan abdi dalamnya untuk mempersiapkan penyerangan ke Batavia. Kalau sekarang mungkin sedang sidang kabinet, ya. Ibaratnya gitu Pak, untuk mempersiapkan penyerangan. Strategi perang. Ya betul, untuk mengatur strategi perang. Ini Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram Islam kan? Betul. Ya. Ya, ini 1628 1629 Bu, betul. Ya, Mataram. Islam bukan Mataram dulu. Betul, dan ini bukan Mataram yang ada di Nusa Tenggara Bu ya. Ya itu kan. Soalnya ada Mataram juga di sana Pak. Di daerah Nusa Tenggara. Baik, dan ini sebelah kiri saya adalah Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal Belanda pendiri Batavia, bertemu dengan Raden Ronggo, Bupati Tegal. Bupati Tegal itu sebenarnya adalah utusan dari Sultan Agung Raja Mataram sebagai mata-mata untuk mencari kelemahan Belanda di Batavia yang menyamar sebagai saudagar, gitulah. Jadi sebelum perang zaman dulu pun sudah ya nyari intel lah, nyari apa informasi awal gitu ya. FBI, CIA. Nah kayak semacam gitu Bu. Jadi ini bertemu di, kalau kita lihat di lukisan, bertemu di sekitar pinggiran pelabuhan Sunda Kalapa ya. Dia sebagai saudagar lah gitu kan, menyamar. Dan tengah ini adalah ilustrasi pertempuran pasukan Mataram ya, pasukannya Sultan Agung melawan pasukannya Belanda yang terjadi di Batavia 1628 dan 1629. 1628 diceritakan pasukan Mataram kalah karena memang jarak dari Mataram ke Batavia terlalu jauh. Pada saat itu logistik perbekalannya sempat dibakar, jadi banyak yang kebakaran dan peralatannya kalah canggih sama orang-orang Belanda. Iyalah. Tapi Sultan Agung tidak putus asa. Nggak dilakukan lagi Kembali tuh. lagi di 1629 bahkan memimpin langsung ya. Berhasil, kalau kita lihat di lukisan ini berhasil membakar benteng Batavia. Bapak Ibu bisa lihat di atas banyak kepulan asap hitam ya. Itu menandakan benteng Batavia berhasil dibakar oleh pasukan Mataram atau pasukan Sultan Agung. Bahkan versinya Sultan Agung dan Pieterszoon Koen ini pun meninggal karena serangan dari Mataram. Walaupun versinya Diracun. walaupun versinya orang Belanda, ibu ini udah tahu. Versinya orang Belanda beda Pak. Dia bukan meninggal karena pasukan Mataram katanya. Oh, iya. Meninggalnya karena sakit, Iya. tipes, diare dan Tahun sebagainya. berapa perangnya? Ya, 1628 dan terakhir meninggalnya 1629. Tapi intinya di 1629 itu mereka harus mengakui Jan Pieterszoon ini, Gubernur Jenderal Belanda ini tetap mati-mati juga Pak. Walaupun versinya berbeda. Versi serangan Mataram dan versi sakit ya Pak ya. Di situ lihatnya 1634 tadi. Serangan Mataram itu gagal. Walaupun sempat terjadi ini ya, gagal. Karena faktor logistik tadi yang kita sampaikan benar. Iya. Jadi logistik akhirnya sebagian prajurit Mataram nggak berani balik ke Mataram. Betul. Kalau dia nggak gagal, dihukum mati. Betul. Nah, sebagian jadi kemudian balik ke sini, jadilah kampung Mataraman sekarang. Betul, Bapak ini luar biasa. Jadi orang itu karena tidak berani kembali, dia buka hutan. Hutan dijadikan sebagai tempat tinggal. Yang sekarang tempat tinggal yang dulu orang Mataram itu jadi kampung Matraman. 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 Matram.